Kalau di video sebelumnya, aku udah review kulkas yang aku pakai beserta fitur-fitur komplitnya. Nah, kali ini aku bikinin video gimana riwehnya beberes kulkas yang lumayan berantakan. Pastikan sebelum nonton video ini, tonton dulu video review kulkasnya ya, supaya nggak ketinggalan info-info penting dan alasan kenapa aku pilih kulkas ini. Plus, kenapa aku pisahin tempat penyimpanan sesuai fitur kulkasnya. Link videonya ada di description ya. Kalau dilihat, kulkasnya agak lowong ya atau nggak banyak isinya, karena beberapa waktu lalu habis mudik dan biasanya sebelum mudik aku pasti dicek dulu isi kulkas apa yang kira-kira harus dihabisin duluan supaya nggak rusak lalu dibuang. Setelah mudik, belum sempat belanja bulanan, cuma beli sayur buat masak sehari-hari aja, jadi masih tetap lowong juga ini kulkas. Kalau bagian freezer udah lumayan lowong banget karena beberapa waktu lalu sempat jadi kolam ikan bawal beku karena Pak suami lagi hobi mancing. Gimana? Cukup berantakan bukan isi kulkasnya? Hehehe. Kalau ini bagian samping kulkas yang nanti juga akan dibersihkan. Biasanya kalau beberes, aku cuma ngelap bagian yang kotor aja tanpa perlu ngeluarin semua isi kulkas. Jadi barang-barangnya cuma diangkat sebentar sambil ngelap bagian kulkasnya. Kali ini aku mau general cleaning alias cuci total si kulkas ini. Wow, nggak literally dicuci semua bagiannya sih, tapi aku mau keluarin semua isinya, lap kulkasnya, dan cuci rak-rak yang perlu dicuci. Sebenarnya kulkasnya nggak kotor-kotor banget karena sering aku bersihin. Tapi mumpung lagi awal tahun baru juga, waktunya pas banget nih buat merealisasikan salah satu resolusi tahun baruku, yaitu konsep rumah minimalis. Rumah yang rapi dan ringkas supaya lebih mudah saat mencari dan membersihkan suatu barang atau perabotan tertentu. Ala-ala KonMari gitu, tapi di mix sama konsep minimalism. Less is more. Selain beberes kulkas, nanti akan ada beberapa tips seputar food preparation dan cara menyimpan sayuran yang cocok menurutku. Aku juga akan tunjukin gimana caranya aku nyusun menu masakan buat 1 minggu. Supaya nggak ketinggalan tips-tipsnya, tonton videonya sampai selesai ya. Beberes kulkas adalah salah satu bagian favoritku kalau beres-beres rumah, jadi aku bisa betah berlama-lama kalau beresin kulkas. Adem soalnya. Ditambah, sekarang udah punya waktu lebih banyak lagi buat di rumah sejak resign dari kantor, jadi semakin happy deh bisa menata rumah sesuai keinginan. Beberes kali ini butuh waktu yang jauh lebih lama dari beberes kulkas biasanya. Normalnya cuma butuh sekitar 30 menit buat lap-lap rak dan susun ulang barang yang mau disimpan. Tapi karena sekarang lagi general cleaning, maka setiap sisi luar maupun dalam perlu dibersihin, termasuk puluhan magnet-magnet yang nempel dan udah amburadul perlu ditata ulang. Magnet-magnet ini fungsinya selain buat belajar Lisa, aku pakai juga buat nempelin list-list stok kulkas ataupun to-do list lainnya. Selain itu, beberesnya juga banyak jeda karena ada banyak iklan, kayak Lisa minta dibuatin minum, minta makan, ngacak-ngacak barang yang tadi dikeluarin, dan masih banyak lagi lainnya. Tapi sesekali Lisa juga bantuin Mami supaya beberesnya jadi lebih cepet. Makasih Lisa. Setelah ngeluarin isi kulkas dan cabut magnet-magnet, aku prefer buat ngebersihin bagian dalam kulkas dulu, supaya bahan-bahan yang tadi udah dikeluarin nggak terlalu lama disimpan di suhu ruang. Aku ngelap bagian dalam ini pakai cairan pembersih dapur dan serbet serbaguna. Nggak perlu banyak-banyak nyemprotnya karena nggak begitu kotor banget dan supaya aromanya nggak tertinggal di kulkas yang mungkin bisa diserap oleh makanan yang akan disimpan nantinya. Lebih aman lagi kalau cukup disemprot pakai air aja. Hampir nggak ada noda membandel di setiap rak kulkasnya, jadi nggak butuh effort banyak buat bersihinnya. Kalau rak-rak yang butuh pencucian adalah rak yang biasanya dipakai untuk simpan buah yang udah dicuci. Soalnya rak itu kontak langsung sama buahnya. Rak yang dipakai buat nyimpan sayuran yang belum dibersihin dan buat nyimpan daging yang cuma dibungkus plastik aja itu juga butuh dibersihin atau dicuci karena biasanya ada noda-noda yang tertinggal. Waktu beberes ini, aku beberapa kali matiin sensor pintu karena door open alarmnya bunyi terus dan kulkasnya nggak bisa dibuka lama-lama, takutnya sistem pendinginnya akan bermasalah. Jadi, kalau door open alarm udah bunyi 3 kali, aku akan tutup pintunya untuk beberapa saat baru lanjut beres-beres lagi. Halo guys, kita bantuin kulkas. Lalu aku beresin pakai tembakan. Aku bolak-balik. Lisa bantuin Mami beres-beres ya? Iya, aku bolak-balik. Rajin ya? Iya, aku bolak-balik. Bolak-balik ngapain? Bolak-balik bantu Mami. Mana Rita? Makasih ya. Iya.
Iya, jadi Lisa suka bantuin Mami kalau Mami lagi beres-beres rumah. Nah, kegiatan ini bisa jadi salah satu cara untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang pekerjaan-pekerjaan rumah supaya nantinya dia juga bisa jadi lebih mandiri. Yang bikin beberesnya lebih lama selesainya adalah karena ada proses ngelepasin plastik pelindung pintu karena udah mulai terkelupas dan terlihat nggak rapi. Agak risih juga lihatnya. Sebenarnya kalau plastiknya nggak dilepas, si pintu kulkas ini bisa buat ngaca samar-samar gitu, tapi nggak sejelas kalau ngaca di cermin ya. Aku tahu plastik ini harus dilepas soalnya sejak awal beli kulkas ini, di bagian logo Polytron agak ke bawah dikit gitu nggak tertutup sama plastiknya, sedangkan bagian lain tertutup semua. Jadi aku berpikir kalau plastik ini memang perlu untuk dilepas. Ngelepasin plastik ini sangat memakan waktu beres-beres. Buat yang mau beli kulkas dan gak mau repot-repot ngelepasin plastik kayak gini, aku saranin buat cari pintu kulkas yang gak ada pelindungnya atau plastiknya. Kalaupun ada, carilah plastik yang mudah untuk dilepas. Plastik yang nempel di sini tuh lumayan banyak lemnya dan kuat banget nempelnya. Plastik di pintu bagian sebelah kanan udah aku bersihin dari lama. Tinggal di bagian kiri yang belum dibersihin karena belum ada waktu. So, mumpung lagi general cleaning, sekalian dibersihin aja lah ya, sekalian capeknya. Lisa bantuin Mami ngelepas plastik ya? Iya, tapi kenapa aku bukulin Mami? Kenapa aku kayak gini? Kamu deket-deket ke Mami? Iya, malah aku deket-deket aja. Lisa kan emang suka deket-deket Mami. Kenapa aku buka? Mau ngadem. Adem kan di depan pintu kulkas? Lisa kan Aku suka mau adem di sini. itu dibuka. Lisa selain suka bantuin Mami beres-beres, Lisa suka apa? Aku juga membantu Mami. Ngapain? Aku bisa nemplot. Nyemprot apa? Nemplot kulkas. Pakai apa itu? Pakai templot kan. Buat yang nggak gampang risih sih sebenarnya nggak perlu ngelepas plastiknya ya, karena repot banget. Plastik yang udah dilepasin jadi ninggalin noda lem yang lumayan banyak. Noda lem ini lengket, jadi kalau nggak dibersihin bisa jadi tempat untuk menempelnya debu, yang mana kulkasnya jadi bisa tambah kotor. Nah, aku mau kasih tahu nih tips untuk menghilangkan bekas lem dari stiker atau semacamnya. Tips ini adalah tips yang paling ampuh yang pernah aku coba untuk ngilangin bekas lem. Cukup pakai 2 bahan aja, maka semua noda bekas lem bisa hilang. Bahannya yaitu tisu basah dan minyak kayu putih. Kalau nggak ada minyak kayu putih, bisa juga pakai minyak telon. Aku pilih pakai minyak kayu putih supaya bisa ikutan seger aja nih hidung. Dapat bersih-bersih kulkasnya, dapat peluang juga hidung yang bersihin. Noda bekas lemnya jadi lebih mudah hilang kalau pakai minyak kayu putih dibanding pakai cairan pembersih dapur. Kalau di antara kalian udah ada yang pernah coba tips ini, tulis komen ya. Bagian atas kulkas yang lumayan jarang terjangkau juga perlu sesekali dibersihin supaya nggak banyak debu yang ngumpul di situ. Setelah selesai ngelepasin plastik pelindung kulkas dan ngilangin bekas lem, maka waktunya untuk ngelap semua bagian luar kulkas. Semoga dengan beberes kulkas yang memakan waktu lama ini, yaitu hampir 5 jam, nanti untuk kedepannya saat beres-beres kulkas lagi bisa lebih cepat dari biasanya. Sehingga aku jadi lebih banyak waktu untuk main sama anak atau untuk me time atau ngurus hal lainnya. Karena konsep minimalism itu prinsipnya lebih sedikit barang yang disimpan dan dibersihkan, maka akan lebih banyak waktu yang tersisa untuk melakukan kegiatan lainnya. Nah, ini dia penampakan kulkas bagian luar dan dalam setelah dibersihin. Jadi lebih bersih dan enak untuk dilihat. Bagian samping kulkas pun juga jadi lebih rapi. Setelah selesai lap-lap kulkasnya, waktunya buat beresin bahan yang mau disimpan. Bahan makanan yang udah disimpan di dalam wadah cukup dilap aja wadahnya. Mungkin butuh diganti kalau isinya tinggal sedikit dan wadahnya udah kebesaran. Pastikan kalau nyimpan makanan matang, dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat ya, supaya aromanya nggak mencemari bahan yang lain dan nggak tertinggal lama di kulkas. Kulkas ini udah ada fitur deodorizer yang bisa mengurangi aroma yang keluar dari bahan-bahan yang disimpan. Tapi aku tetap pakai penghilang bau kulkas karena kadang nggak sempat nutup wadah makanannya. Apalagi kalau sepanci-pancinya yang masuk ke kulkas. Aroma masakannya bisa keluar dari sela-sela tutup panci.
Kulkas bagian kanan bawah ini aku pakai buat nyimpan sayuran yang belum di-prepare atau belum disiapkan untuk masak. Karena aku belinya di kang sayur keliling, jadi sayur-sayurannya udah diplastikin kecil-kecil gitu. Biasanya cukup buat sekali masak atau menu seharian. Sayuran atau bahan makanan yang mudah rusak aku taruh di pintu kulkas supaya lebih mudah ngontrolnya. Video beberes kulkas ini aku buat jadi 2 part ya, supaya nggak kepanjangan durasinya dan juga nggak bikin bosen. Part 1 ini cukup sampai di sini ya. Tadi udah mulai dari ngelap bagian luar dan dalam, udah ngelepasin magnet dan plastik pelindung, terus juga masukin barang-barang yang udah dikeluarin tadi. Untuk preparation selanjutnya akan lanjut di part 2 ya. Nah, ini dia menu untuk 1 minggu dari bahan-bahan yang udah dibelanjain. Realisasi menunya ada di part 2 nanti ya. Sekian beberes kulkas part 1-nya. See you on the next video di part 2. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.